producer tag you. Rodok gregesi ya wae. Sampeyan bar kondi le? Bar ngombe es pilek. Nah, sekandani rasa. Iya. Bahkan soalnya tamu kita ini istimewa. Mengandung es pasti ya. Yo, Enggak. dingin, nek. Panas dingin bro. Loh, wis ngerti kono wis langsung panas dingin. Tapi kan nggak panas adem toh. Oh enggak. Iya iya. Ya dingin. Iya iya. Tapi yang dipegang panas. Berarti nasding. Panas dingin. Ya itu yang kemarin dibela. Enggak dibela, dibela, musuhnya ya. Saya selalu lupa. Iya. Saya selalu lupa. Dengan harga diri aja lupa kok. Iya. 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 Sik to sapa iki? Ini beliau ini jauh-jauh datang dari Kalimantan Pontianak ya. Ya. Kalimantan Pontianak. Ya. Kalimantan mana tuh Pontianak? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kita paksa datang ke sini Tuh ngapain ke sini? untuk berbicara. Oh, tak pikir mau sharing sama kita. Mau gerutuk sini tapi. Banyak daya apa begitu? Daerah timur malahan. Oh malah, oh iya. Malah beliaunya dari kelahiran NTT sebenarnya. Bung Jibril. Bung Jibril. Siap, Kang Mas. Dari mana? Saya asal ini Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya, dan besar memang di Tuban. Di Tuban. Tapi karena alam kelana buana sekarang kita tinggal di Kalimantan Barat. Oh, lebih besar lagi berarti. Ya, seperti itulah. Lahir di NTT, Lahir besar di Tuban, Tuban, mengelana di Kalimantan dan besok ke Jakarta. Jakarta. Kayak sembayang. Kayak sembayang. Wes pantai api. Lalali. Mumpung ngurungi sembayang. Nah, Iki para Dimas Diajeng juga pasti bingung. Iya. Kaya apa to iki? hasil pantai apinya itu seperti apa? Yo, wong iki kaya apa? Kita pantai api terlebih dahulu. Baik. Apa itu pantai api? Kang Mas Siap. Jibril akan saya berikan pilihan dua kata. Oke. Terus baik. kemudian nanti dijawab. Baik. Pilih salah satu. Di Ya. antara dua pilihan. Betul. Ya, jadi 02 dipilih salah satu. Iya. Jangan dua-duanya. Ada Ya. 3 atau Kang Mas kemarin? Nah, ini kan hanya 2 ini. Oh ya. 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 Ini konteksnya kan Berarti pantai api. tiga dilupakan saja. Kita fokus ke dua saja. Nggak tahu dia markasnya di mana. Di sini. Iya. Bukan, kan ini kan hanya dua pilihan. Oh iya, iya, dua dua pilihan. pilihan. Yang- Karena di sini Iya. tidak ada tiga, ya udah berarti kan tiga kan tidak tiadakan. Ya. Baik. Dalam hati 3 disingkirkan aja. Iya. Oke. Petunjuk atau arah? Petunjuk, Titik atau koma? koma, Komunikasi atau koordinasi? komunikasi, Benar atau tepat? tepat, Satuan atau barisan? satuan, Sanggup atau mampu? sanggup, Siang atau malam? siang, Peluang atau kesempatan? kesempatan, Taktik atau strategi? strategi, Pasti atau tegas? tegas, Iya. tegas. Ya memang dia kayak gitu. Cuma yang kesempatan tuh apa ya tadi? Oh, enggak peluang. Ya, dia nggak peluang. Karena kesempatan itu bisa diciptakan. Masa tuh? Oh, Dari sopo? dianya yang sering bikin. Dianya sering bikin kesempatan. Sampean kok ora tau njuko. Enggak lah. Enggak. Iya. Itu dari NTT di Tuban. Terus Ya. kemudian ke Pontianak itu Enggak, itu pamit orang tua itu loh, dibolehin Iya, atau iya, dilarang iya, atau iya. mendukung atau Oh, gimana itu itu. piye? Awalnya itu Awalnya. ceritanya. Jadi begini, ceritanya itu panjang kali lebar kali tinggi. Yes, Oh. saya tak ke situ ya. Oh iya boleh. Pasti lama ini. ya, yang Nah, saya singkat ya saja. singkat saja. Memang saya asal Nusa Tenggara Timur, perbatasan negara Timur-Timur. Timor Leste. Ya, Timor Leste. 2004 saya pindah Ke di Tuban, ke Tuban. Tuban sini. Berarti waktu lahir itu masih Indonesia ya Timor Leste? Masih Indonesia. Hmm. Masih Indonesia. Oke. 2004 tamat SD di NTT sana. Heeh.
pindah ke Tuban, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur di Banjar sana. Perbatasan. Perbatasan. Kok pasti perbatasan ya? Ya, memang dari perbatasan satu ke perbatasan yang lain. Orang Di Kalimantan juga perbatasan. Ya, orang betul. Oh iya. Perbatasan. Dia ini memang ini ya. Lintas perbatasan. Kapal batas. Iya, kelihatannya sudah dilahirkan untuk di Membatasi. Iya. Terus Tiga kemudian enggak mau, harus dua, enggak mau tiga. Oh iya. Ya dibatasi dua. Batasi. Iya. Jadi 2004 izin Oke. saya Ya, terus. juga 2004 saya masuk MTS SMA di Banjar. Ya mohon izin saya kuliah S1 di Tuban. Sampai kuliah. Sampai kuliah Dari lulus SD SD sampai lulus kuliah di Tuban. di Tuban, bukan Oke. SMP. Oh SMP. SMP SMA di Tuban, S1 pun di Tuban. S1-nya di Tuban. Ya, karena ketika kita masuk S1 ini pun kita sudah banyak sekali kegiatan. Iya, Ya, ngikuti lembaga survei, pernah ikut ya sedikit banyak belajar untuk jadi wartawan. Ya, Itu jurusan apa? saya jurusan sosial politik. Bukan komunikasi tadi. Oh bukan. Iya. Dosennya siapa? Mumpung nih podcast sih. Melo-melo. Iya sih. Gak melo-melo. Iya. Oh di politik ya. Iya. Ya terus. Ya, kemudian Ya. S2-nya di Surabaya. Surabaya, alhamdulillah, karena selain kita sering aktif di lembaga survei, kita pun ngikut konsultan pemenangan. Oke. Jadi untuk Tapi menang semua ya? pileg, ya sebagian besar alhamdulillah menang. Menang, oke. Bahkan terakhir ini pun kita memberikan yang terbaik, mempercayakan yang terbaik dan suara yang terbanyak di salah satu dapil yang kita pegang. Banjir kemenangan. Banjir kemenangan. Seperti itu. Dapil mana itu? Dapil Kalimantan Barat 1. Nah, Kalimantan Barat 1. ya, Wah. Prosesnya itu gimana dulu? ya. Waktu awal, waktu yang di mana itu tadi di S1 waktu itu ya? Ya S1 Itu ikut-ikut dulu itu. ikut dulu. Jadi apapun lembaga survei dari manapun ketika dia butuh Ada, surveyor, saya ikut, ditempatkan di mana saja saya ikuti. Ya, karena kesemangatan kita, akhirnya ada beberapa lembaga konsultan ngajak kita untuk terjun di konsultan pemenangan. Oke. Yang paling besar waktu itu apa? Ya Pilpres. Waktu itu Pilpres. Ya, Pilpres. Dengan siapa? Yang 2019. 2019 ya. Oke. 2019, tapi kita ya di bagian yang kalah 2019. Oh, itu. Ya, dan alhamdulillah 2024 ini kita yang menang. Berarti yang 2019 yang dulu kalah sekarang menang ini. Sekarang menang. Oh. Seperti itu. Tapi yang provinsi pernah di Provinsi kita hanya ngikut, tapi kita nggak langsung megang intinya. Oke. Kita lebih kepada pileknya ya, ya untuk pilkada di beberapa pernah ikut di Bojonegoro, Ya. pernah di mana Sukaharja, Sukoharjo. nah Sukoharjo, Solo, pernah di Medan juga. Oke. Oh iya. Medan. Nah setelah itu kita di Sambas perbatasan Malaysia. Nah itu saya megang sendiri. Itu dapil 1. Nah, itu 2020. Dapil 1 ya? Ya, masuk dapil 1. Tapi itu pilkada. Oh, pilkada. Nah, itu pilkada. Nah, dan alhamdulillah kemarin untuk pileg ya untuk dapil 1, bahkan dapil 1 dapil 2 di Kalimantan Barat 14 kabupaten kota kita keliling lah. Oke. Karena kita dapat amanah, kita bergerak di situ, ya target kita alhamdulillah bisa tercapai dan semuanya. memuaskan lah. Oke. Ini saya mau tanya. Itu tadi kan disebutkan mana itu tadi? Medan ya? Medan, terus Kalimantan, terus Jawa. Ya. Kira-kira kuwi 3 daerah atau 3 pulau ini ada perbedaan enggak? Yang terberat itu yang mana? Ya, terberat yang perbedaannya di mana gitu. Ya. Sebagai seorang ini loh yang ada di bawah surveyor gitu. Betul. Setiap beda ladang beda belalang. Oke. Ya. Tapi intinya itu dimanapun sama manusia itu ketika kita dengan pendekatan dengan hati tidak ada yang ya sulit. Oke. Hanya saja mungkin medannya. Nah, Kalau di Yang di bagian- medannya maksudnya?
di Medan. Medan. Di Medan Perjuangan. Perjuangan. Ya. Tapi memang kita pernah di Medan juga. Iya. Pernah di Medan juga. Beda ya tiap Medan. Kalau umpama di Jawa ya, nah terutama di Bojonegoro, Solo, Sukaharja yang saya ikuti, ya wilayah itu kecil. Nah, tapi karena masyarakat ini udah masyarakat kota ya, nah, cara komunikasinya beda. Kita harus menyentuh bagaimana kita bisa memberikan pemahaman. Ya, pemahaman. Sedangkan ketika sudah seperti di Kalimantan pelosok itu, ya bagaimana kita datang itu bawa apa, memberikan yang terbaik. Dia itu bawa program visi misi apa, atau bagaimana untuk perekonomian ke depannya. Itu aja. Ini artinya surveyor ini juga sebagai tim pemenangan gitu ya? Tim pemenangan. Oke. Ya. Tujuannya apa sih lembaga survei itu diadakan, kok ada gitu loh? Kalau kita kan ketika kita ditunjuk oleh salah satu kandidat ya menjadi konsultan, nah tentunya sebelum kita bergerak ini kan tentunya kita harus pertama survei dulu, pra-survei. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan di lapangan, politik di lapangan. Ya, dan juga untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kita. Kepemimpinan kita yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Proyeksinya. Ya, kemudian kita pun tahu di salah satu kabupaten atau kota ini, ya istilahnya bagaimana ya, masyarakat ini sosial budayanya seperti apa. Nah, kita proyeksi dulu. Setelah itu kita bergerak sesuai dengan permintaan masyarakat itu, kultural masyarakat yang ada di kabupaten. Mintanya apa? Artinya survei itu adalah agar kandidat mengetahui permintaan. Ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan pergerakan ke bawah. Nah, pergerakan ke bawah sekaligus kita menjaring aspirasi. Ketika ada perkembangan informasi di lapangan, segera kita ngikuti perkembangan itu. Nah, setelah itu tahap kedua, bagaimana pergerakan kita itu sesuai dengan permintaan masyarakat tidak. Kemarin kita hanya persiapan, sekarang kita sudah masuk. Apakah ada peningkatan? Tidak. Nah, setelah itu mungkin yang langkah ketiga, sebelum pemilihan kita melakukan survei lagi, ya untuk persiapan. Biasanya kalau itu untuk kegiatan 3 tahap biasanya. 3 tahap. 3 tahap. Itu 3 tahap itu dilakukan katakanlah dalam 1 tahun katakan. Itu per berapa bulanan? 4 bulan sekali gitu? Kita tergantung. Nah, kalau memang kandidat kita ini sudah figur yang memang sudah popularitas, sudah populer, ya kita bisa dengan waktu setengah tahun sudah cukup. Itu panjang loh, itu setengah tahun. Panjang ya. Nggak pendek. Bukan panjang, kalau bagi kita ini waktu yang sangat mepet. Karena kita mempersiapkan semua. Kalau bagi masyarakat, ya 1 minggu sangat lama. Lebih cepat lebih baik. Tapi kalau bagi kandidat kan ya harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan ada yang 1-2 tahun, bahkan 5 tahun sebelum itu dia pun sudah bergerak. Itu minimal kalau kita branding seorang kandidat itu minimal itu setengah tahun. Itu minimal. Setengah tahun. Minimal. Yang saya ikuti di beberapa kabupaten, di beberapa provinsi, ya rata-rata minimal setengah tahun. Itu enggak apa, ini kan surveinya ke masyarakat ya. Ke masyarakat. Nah, rata-rata apa permintaan masyarakat tuh apa gitu loh? Apa jangan-jangan nanti langsung minta duit gitu, uang gitu? Jadi, itu juga diukur. Enggak, kalau masyarakat itu sih sebenarnya tidak jauh dari apa itu pertaniannya, ya, pupuk kayak gitu ya, infrastruktur, ya kan, nah, kemudian pendidikan, kesehatan, ya, terus budaya, agama, itu aja tidak jauh dari situ. Hanya bagaimana kita bisa merangkul mereka. Isu setiap politik, nah, itu tidak jauh dari itu. Pasti itu ya. Pasti. Di semua daerah pasti. Di setiap daerah. Kalau enggak pertaniannya, pendidikannya, infrastrukturnya, nah, kemudian perekonomiannya atau hasil panennya, nah, itu yang kita harus perhatikan khusus. Nah, tadi kalau nggak salah untuk kandidat mau maju itu persiapan 1 tahun ya? Persiapan 1 tahun. 1 tahun. Nah, ketika diukur itu apa saja? Popularitas, selain popularitas? Popularitas
elektabilitasnya. Ya. Jadi orang itu sebelum dia itu disuka harus dia kenal dulu. Oke. Kenal, suka, milih. Ya. Dia tidak akan suka kalau dia belum kenal. Ya, dia tidak akan milih kalau dia tidak suka. Ya, iya betul. 3 tahapan itu harus selalu kita survei. Artinya itu variabel yang diukur ya. Variabel yang harus diukur oleh surveyor. Oke. Seperti Dan itu persiapannya 1 tahun. Persiapan. Rata-rata habis berapa? Enggak, dari dulu itu kan ikut lembaga survei gitu kan. Baik. Sekarang bikin sendiri atau gimana? Punya sendiri atau gimana? Kok melihatnya ke saya ya? Saya enggak tahu ada apa ini kan enggak tahu saya. Sekarang kita sudah punya sendiri. Ya, mohon maaf ya Kang Mas Denny ini ya. Ini kita punya namanya SSCI ya. Solaris Survey Center Indonesia. Ya, insya Allah ke depan itu akan kita kembangkan. Bahkan kita punya niat akan buka kantor di Jakarta sana. Enggak, maksudnya begini. Kalau Bung Jibril ini kan sudah kemana-mana ikut lembaga survei. Terus gurunya ini kemana saja gitu loh. Nah ini. Kalau iki podcastnya ora karo aku. Iki podcastnya ora karo aku. Lah iki aku gak ngerti loh yo. Ya pertanyaan iki mbok kayak gini gitu. Ya contoh iki. Langsung jawab. Masalah itu aku ngerti politik. Kayak ngene dah. Itu loh, banyak orang itu sanksi sama yang namanya survei. Lembaga survei. Bahkan elit-elit yang di atas itu, wah, survei itu kayak begini, kayak begitu. Iya. Permainan ya, permainan, meremehkan gitu istilahnya. Lebih meremehkan kalau kacamata pandang saya loh. Baik. Nah, kalau Bung malah saya aku melo. Kang Mas, nama Jibril. Ya. Itu sendiri kalau melihat ada yang memiliki pendapat seperti itu gimana? Ya. Jadi kalau untuk survei itu ya langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu memang setiap lembaga survei itu sesuai. Nah, itu sesuai apa maksudnya? Sesuai dengan harapan. Artinya peluru dengan sasaran tepat itu? Tepat. Karena ada langkah-langkah. Tapi kan tergantung senjatanya. Ya, nah ini saya cerita dulu. Pakai pistol atau pakai ini dulu? Nah, ada juga surveyor itu nakal di lapangan. Nah, itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada ya. Nakal di lapangan. Jadi dia ini tidak turun sampai di lapangan. Ya, dia hanya datang ambil karena satu desa biasanya 10 orang. Laki 5, cewek 5. Dia bisa hanya ambil 1-2 orang saja, setelahnya dia ngembangkan sendiri. Ditulis gitu aja ya? Disi sendiri. Tapi namanya lembaga survei ini kan dia tidak kehilangan akal. Nah, ketika kita untuk mendapatkan data real, nah kita ketika sampai di survei titik, ya kita harus foto. Ada foto. Harus ada foto. Bukti otentik. Ya. Kemudian kita foto juga setelah kita wawancara, kita foto juga. Ya. Nah, setelah itu baru kita kirim, habis itu baru kita pindah. Artinya itu kan kalau sekarang sudah ada Android, kalau Android kan belum ada. Ya. Susah juga itu. Ya, itu kalau sebelum ada Android biasanya atau hilang sinyal. Ya. Di situ kan kita bentuk namanya tim QC, quality control. Ada quality control. Nah, kita coba cek di desa ini ada nama ini apakah betul dia datang. Nah, untuk memastikan data kita itu valid sudah valid apa yang kita harapkan. Tuh ada QC. Hanya saja memang kadang itu yang saya melihat ada juga pesanan itu dari kandidat itu sendiri agar bisa untuk melobi rekom. Itu ada juga. Oh, jadi kandidat yang ingin mendapatkan rekom lewatnya satu lembaga survei untuk abal-abal. Iya, jadi karena umpama untuk abal-abal gimana tuh? seorang dari
sebuah partai ketika kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan golden ticket, maka pasti dia tanya hasil survei terakhir mana. Oh betul. Anda di posisi mana? Betul. Maka ketika kita mau lobby sebuah partai untuk mendapatkan rekom itu, kita harus bawa survei itu. Betul. Karena dia itu ngotot. Tapi partai pun ya tidak serta-merta menerima. Semua kandidat yang ingin mendaftar atau mencalonkan diri melalui partai tersebut, partai akan melakukan survei sendiri, mencocokkan survei para kandidat, calon kandidat, dengan hasil survei partai cocok tidak. Artinya survei abal-abal pun masih tetap bisa terhapuskan itu. Bisa terhapuskan. Dan juga nanti kan ada perkembangan di lapangan. Dalam biasanya yang saya garis bawahi artinya bahwasanya kegiatan survei itu, lembaga survei itu mampu untuk mempertanggungjawabkan hasil mampu datanya. Untuk mempertahankan dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Ya semono kuwi. Biasanya penting itu, lembaga survei. Karena dan survei itu kita tidak mengukur besok. Tapi mengukur hari ini. Hari ini dan besok bisa berubah. Jadi survei itu hanya setidaknya itu kita sudah punya gambaran untuk mencapai di sana langkah-langkahnya seperti ini. Kita mau ke Surabaya, besok terang, ternyata sampai di Lamongan hujan. Itu kan artinya faktor alam juga mempengaruhi. Tapi tetap harus diterabas itu. Harus diterabas. Harus diterabas. Gini, ini dulu pas kuliah dipelajari atau dapat sendiri di kalau di teori memang dasar-dasar kita dapat. Tapi selanjutnya di lapangan. Ya memang kita mulai dari survei kita kirim kemana-mana. Kemana-mana. Habis itu karena kita memberikan yang terbaik, akhirnya kita diangkat menjadi QC, quality control. Kalau di Tuban belum pernah ya? Di Tuban untuk megang di Tuban. Di Tuban kalau dulu itu kita hanya survei saja, tapi surveinya pas waktu pemilihan gubernur. Itu saya sama lembaga survei Litbang Kompas dan saya memang ditunjuk menjadi koordinator wilayah. Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Latubung. Latubung Itu 2 kali kalau nggak salah ya. Dua kali ya? 3 atau 4 kali. Itu memang kalau di kampus itu ada metodologi penelitian kuantitatif itu, tapi kalau secara ke survei ke sana survei memang kuantitatif kualitatif. Betul. Metodologi itu dipelajari cuma sebatas saja lah. Sebatas. Kadang-kadang ada pengantar-pengantar untuk metodologi itu ada juga yang memang menguatinya lagi di kelas-kelas tertentu, kelas-kelas umum kayak gitu. Seperti itu. Kang Mas Jibril. Tadi ada atau pernah enggak dalam Anda berkegiatan ke bawah itu dihalang-halangi gitu? Halangan lah, misalnya secara politik tekanan gitu. Kamu kan ini tuh. Ada. Jadi di survei ada, di pergerakan konsultan pemenangan pun pasti ada. Kalau di survei itu, makanya ketika kita mau melakukan survei itu, sebuah lembaga menugaskan kita untuk melakukan survei, maka kita harus bawa surat tugas. Surat tugas dan dapat izin juga dari Kesbang Pol. Karena langkah yang harus kita lakukan ketika kita sampai di desa tersebut, kita harus izin dulu, serahkan dulu izin. Kami dari lembaga survei ini mau melakukan survei menjaring aspirasi masyarakat untuk apa? Pileg, pilpres, pilkada dan lain sebagainya. Atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintahan kita izin dulu. Oke, silakan. Karena ketika kita ke kantor lurah dan kita turunkan ke RT,
pasti mereka tanya dari lembaga mana, surat tugasnya mana. Ketika kita tunjukkan itu baru. Nah, ada juga kita ditolak karena kita tidak bawa surat tugas. Nah, itu kalau kita survei. Nah, kalau di konsultan pemenangan, wah itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi. Kita harus pintar-pintar bagaimana caranya. Ya, karena namanya lawan kita pun tidak mau kita menang. Betul. Tantangannya itu seperti apa? Di Medan. Di Medan. Ya, maksud di Medan. Di Medan perjuangan ya. Perjuangan tadi loh. Ya, saya berbicara yang baru saja. Kemarin ini berarti ya. Yang baru. Ini medannya apa yang Medan perjuangan? Medan perjuangan. Iya. Memang kalau kemarin itu kita megang untuk DPR RI di Kalimantan Barat 1 itu memang di 9 kabupaten. Karena Kalimantan Barat itu 14 kabupaten kota dibagi 2. Dapil 1 itu 9, Dapil 2 itu 5. Saya megang Dapil 1 dan Dapil 2. Beda caleg. Beda caleg. Ya. Tapi satu partai ya. Tantangan di lapangan itu ketika kita masuk basis lawan pasti kita diusir. Pasti. Ada yang gitu. Bahkan ada yang ditantang mau dipukul apa segala macam. Maka ketika saya menjadi koordinator pergerakan, ya yang bergerak di lapangan itu bukan orang dari kecamatan atau orang dari kabupaten yang saya tempatkan di wilayah tersebut, tapi saya membentuk tim orang yang berpengaruh di desa atau kelurahannya masing-masing atau kecamatannya masing-masing. Pantesan tadi itu milihnya strategi. Ya iyalah. Taktik itu kan pendek, betul. Strateginya jangka panjang, betul. Nah, itu kalau di lapangan. Baik. Kadang-kadang musuh itu juga klien sendiri toh. Betul. Gak puas aku karo survei ini, katakanlah gitu. Ya. Bisa kayak gitu ya? Ada terjadi Mas ya? Bisa juga. Jadi itu caranya bagaimana untuk mempresentasi kepada klien gitu? Ya, karena klien itu kan ketika sudah memberikan tugas kepada kita untuk melakukan survei, ya tentunya kan dia untuk mengetahui posisi dia itu di mana dan seperti apa, bagaimana tanggapan masyarakat. Ya. Padahal sebelum kita melakukan survei itu kita sudah tunjukkan, ini yang akan kita ukur adalah ini. Ini poin-poinnya ada sekitar ratusan pertanyaan. Dan itu kan kita ukur dengan SPSS. Betul. Apa itu? Ya, SPSS itu program Statistical Program for Social Science. Ya. Dari jadi IBM. ketika itu kita input secara otomatis keluar yang suka berapa, tidak suka berapa, setuju berapa, tidak. Itu secara otomatis, bukan kita ini yang ngada-ngada. Ya. Nah, ketika kita presentasikan, loh, kok tidak sesuai dengan apa yang diomongkan oleh para penggawanya gitu ya. Seperti itu. Nah, ada karena namanya survei itu kan biasanya kan pembayaran itu kan termin. Ya, kalau dia tidak puas, kadang termin selanjutnya dia nggak mau bayar. Bisa jadi. Bajigur. Pernah ya? Pernah juga. Nggak dibayar itu pernah ya? Itu sering. Itu mana sering. Makanya zaman kapok ya. Lah kapok. Nggak, artinya begini, misalkan lembaga konsultan. Kalau misalkan lembaga konsultan ini megang satu calon pemimpin daerah misalkan, atau calon bupati misalkan. Nah, dia melakukan survei, tapi ternyata surveinya jelek. Lah ini dia ngomong terus terang ataukah bagaimana? Ataukah ngomong yang baik-baik dok gitu loh ke calon bupati agar tetap terjalin terus gitu loh, kerjasama terus gitu. Kalau secara aturan, ya apapun hasil dari survei itu harus disampaikan. Kita meskipun mau dipakai, jelek ya. Biasanya kalau kandidat ini dia mau membenahi diri, pasti dia tanya. Terus langkah apa yang harus saya lakukan? Itu kalau kandidat yang sadar. Ya. Langkah apa yang harus saya lakukan? Buat ini, ya. Nah, tapi ketika tiba-tiba kita presentasikan dia langsung tidak terima, berarti memang dia jelek dan dia sudah punya niat jahat, tidak mau bayar. Iya. Wah, kamu bohong ini. Gitu. Kamu bohong ini. Tapi kalau memang dia betul-betul pengen, pasti dia akan tanya langkah apa. Betul. Yang harus saya lakukan agar bisa. Betul. Enggak, ini kan
Bung Jibril kan koordinator ya. Baik. Kalau ini kan membawahi banyak surveyor pasukan ya, surveyor gitu ya. Ya. Artinya kalau misalkan di finishingnya ternyata tidak deal dengan tadi klien misalkan, terus nggak dibayar, lagi gimana nasib pasukan-pasukan ini? Iya. Jadi kalau untuk survei ya, nah kalau untuk survei itu kan kita kan bayarnya 2 termin. Kalau termin pertama itu ya untuk mengakomodir semua termasuk surveyor. Oh yang di bawah dulu yang di bawah dulu. Mungkin 70%, 30%. 70% sudah mengakomodir semua pergerakan, bahkan persentase. Ya, termin kedua ya mungkin hasil lah. Ada juga ya dilakukan oleh kawan-kawan konsultan. Termin pertama cair di depan, termin kedua sebelum persentase harus dibayar dulu. Oke. Hasilnya apapun itu harus diterima. Oke. Ada istilahnya etika di sana. Oke. Ya. Seperti kan ada kan misalkan lembaga sultan sebenarnya surveinya itu jelek, tapi untuk ngecap, nah itu loh, untuk ngecap dia ngomong yang baik-baik, bagus ini sampean gini, namanya baik. Itu biasanya lembaga yang ada, nggak bagus itu. Masa? Data itu bagi kita. Kalau kita ini, kalau yang dari secara akademik itu ya, data secara kuantitatif itu emas gitu. Data emas. Jadi emasnya enggak 24 karat yang ya enggak apa-apa, ya gimana lagi ini yang kita dapat hasilnya. Iya, itu kalau etika secara ini loh ya, secara akademik. Iya. Gitu. Nah, kalau survei ya enggak tahu lagi lah. Oke. Ya enggak apa-apa lah. Kok terus gak apa-apa lah iki lho. Aku ora dunung Pak politik iki. Ora dunung apa ora iku ya. Tapi sekarang saya lebih kepada strategi pemenangan. Sebentar. Ini yang memotret terkait dengan money politik. Baik. Ya, Kang Mas Jibril ini kan sudah berkelana kemana-mana. Betul. Terus terang saja Kang Mas ya, money politik itu biasanya sering dibicarakan. Baik. Ya kan, Mas, pokoknya aku ora budal pemilu, harane sangune kan begitu. Di dalam survei itu sendiri, money politik itu tergambarkan enggak? Semua daerah yang pernah jenengan ini tangani. Ya, itu ketika money politik itu kita lakukan di antara survei pertengahan atau survei menjelang pemilihan. Di situ pasti ada. Ketika di situ udah ada pertanyaannya. Ya, ketika beberapa kandidat itu melakukan money politik. A 100, B 200, C 300. Ya. Anda pilih yang mana? Oke, berarti di survei itu ditanyakan langsung. Ditanyakan juga. Oke. Ya. Dan juga ada juga di situ apa pilihan sesuai dengan hati nurani. Hanura dong. Nah, itu pertanyaan itu di survei ya? Di survei. Nah, kan di situ kita ukur. Makanya semuanya tahu terkait dengan kekuatan money politik gitu ya. Itu kalau saya yang ditanya, enggak mau saya. Loh kenapa? Kurang banyak ini yang di sini nih di kertas itu gitu, pilihannya kurang banyak gitu. Kayak kurang telung menit. Makanya aku rata oleh. Ya. Oke, Kang Mas Jibril, semua yang jenengan jelaskan itu tadi. Nah, ini di lapangan. Di lapangan. Ya. Saya berbicara di lapangan. Insya Allah itu sudah bisa menggambarkan Dimas Diajeng dan para netralis yang mendengarkan. Baik. Bisa terbuka terkait dengan survei itu seperti apa, tujuannya apa, fungsinya apa. Baik. Seperti itu bagi kandidat, bagi masyarakat itu sendiri. Baik. Dan tentunya bagi tim pemenangan itu sendiri. Oke. Nah, ini sebelum kita mengakhiri acara closing, jenengan ada kesempatan untuk memberikan satu closing statement. Ya, closing statement lah ya. Atau quote atau nasihat atau prinsip-prinsip apa gitu untuk Dimas Diajeng dan netralis. Monggo. Oke. Kameranya di sana. Baik, terima kasih. Ya. Memang kita ini mau berubah itu harus memotivasi
diri sendiri terutama. Dan saya ketika bergerak ke sana kemari, memang saya selalu membawa motivasi untuk diriku sendiri. Ya, motivasi yang pertama itu yang saya pegang mulai dari saya sekolah. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ketinggian mulia dia akan genggam. Barang siapa yang malas belajar, malas berjuang, malas berusaha, maka suatu saat nanti dia sendiri akan tenggelam dalam linangan air matanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya bergerak terjun di dunia survei pemenangan dan lain sebagainya, ya memang medan di lapangan itu luar biasa. Ya, jadi prinsip saya ketika saya kuliah S1, S2, saya belajar, saya bayar. Tapi ketika saya sudah kerja, saya masih berpikir saya masih belajar, tapi kalau belajar sudah dibayar. Jadi apapun medan di lapangan itu saya terabas. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali kandidat. Ya, banyak sekali kandidat yang kita pegang dan hari ini puas. Alhamdulillah karena menang. Yang terbaik. Ya. Enggak gitu sebenarnya ikut siapa itu? Bantu siapa gitu loh. Bantu. Tadi kan udah rakyat itu. Siapa gitu loh. Kan banyak yang tanya mesti. Indonesia. Tentunya. Mosok. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Inspiratif sekali. Korana tepuk tangan lah ya, tepuk tangan. Oke. Dimas Diajeng, demikianlah perbincangan kita dengan Kang Mas Jibril, Muhammad Jibril. Ya, Muhammad Jibril terkait dengan pengalaman dan lain sebagainya. Ya, tetap tonton podcast Cedik Geni di IG, kemudian di mana lagi? Facebook, kemudian di YouTube, kemudian di TikTok. Ada lagi di Snack ya. Yang selalu muncul pokoknya di WhatsApp juga sering muncul itu ya. Pantengin kita hanya di podcast Cedik Geni. Open your mind. Sampai jumpa lagi.